review buku, kelar baca buku Go Fund Yourself by Alice Tapper. What money means in the 21st century, how to be good at it and live your best life. Oke, ada iklan dulu. Halo Hayu. Seperti biasa bakal ada overview buku ini tentang apa. Terus habis itu apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka atau pengen aku challenge dari buku ini. Terus yang terakhir 3 key takeaways yang aku dapat dari buku Go Fund Yourself. Ini gimana wave-nya? Hula. Nah, oke. Yang pertama buku ini tentang apa? Go Fund Yourself seperti judulnya ini tentang duit ya. Jadi dia membahas tentang duit, bagaimana kita bisa paham sebenarnya makna duit itu apa sih, buat apa kayak gitu, dan bagaimana cara agar kita bisa mencapai goal kita dengan duit itu gitu. Overviewnya kayak gitu, tapi sangat spesifik karena ini adalah penulisnya dari Inggris. Semuanya basisnya adalah peraturannya, terus habis itu penjelasan misalnya tentang pajak itu juga dari peraturan yang ada di Inggris gitu. Jadi mungkin kalau dibaca, memang sih aku sengaja baca buku ini adalah biar aku paham gimana sebenarnya aku harus bersikap karena aku bekerja di Inggris. Jadi aku pengen tahu sebenarnya hak dan kewajibanku tuh apa aja, karena aku yakin itu beda banget sama di Indonesia. Dan ternyata memang sangat berbeda sekali gitu ya, banyak hal yang berbeda. Dan jadinya aku jadi paham gitu bagaimana aku harus menentukan sikap tentang uang yang aku dapatkan. Nah, terus kalau untuk orang di Indonesia ya mungkin prinsip-prinsipnya bakal masih bisa diaplikasikan di mana aja. Tapi buku ini memang sangat praktikal gitu. Jadi kayak sampai langkah-langkahnya itu ketika kamu tinggal di Inggris ini udah mencakup kayak basis atau dasar hal yang at least kamu harus lakukan ini deh gitu, biar nggak sampai salah langkah. Oke, itu overviewnya. Kemudian apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka atau pengen aku challenge. Yang aku suka adalah buku ini tidak memaksamu untuk harus membaca dari depan ke belakang. Jadi dia memang di opening dia menyarankan untuk bacalah dari bagian yang menurut kamu penting atau perlu gitu. Misalnya aja di sini kan dibagi jadi 5 bagian. Learn it, earn it, start it, spend it, and invest it gitu. Jadi 5 bagian ini menurutku 5 bagian ini tuh, jadi bagian mana sih yang menurut kamu paling dekat di hati atau paling urgent saat ini? Misalnya menurut kamu yang paling urgent adalah untuk belajar dulu, ya learn it dulu gitu. Kalau misalnya investasi dulu, udah paham yang sebelum-sebelumnya, kayaknya aku penasaran tentang investasinya, silakan gitu. Dan dari situ, dari cara baca itu dia kasih kayak, kalau kamu misalnya pengen penasaran tentang ini, ke halaman ini gitu. Jadi kayak ada jaring spider web gitu. Jadi kayak ada jaring laba-laba yang saling menggabungkan satu sama lain. Itu jadi untuk memahaminya lebih gampang gitu. Dan itu kalau kita baca kan memang fit on our curiosity gitu ya. Jadi yang penasaran apa itu aja yang diduluin, itu yang aku senang. Yang pengen aku challenge sebenarnya bukan challenge ya, tapi mungkin untuk beberapa orang yang kurang paham bahwa buku ini itu sangat-sangat kontekstual based on United Kingdom laws and policy. Jadi kayak misalnya kebijakan dan peraturan yang ada di sini mungkin berasa kayak jumping gitu. Jadi kayak kenapa sih ini ngomongin tentang pajak ini, kan aku nggak paham, di Indonesia nggak ada misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin kerasa agak nggak pas gitu. Tapi misalnya kamu sudah paham bahwa memang setting atau
teksnya ini adalah berdasarkan dari peraturan dan kebijakan yang ada di Inggris dan udah paham kayak gitu tapi masih pengen belajarnya, nggak apa-apa, bisa-bisa aja, bisa banget. Itu yang aku mau challenge. Terus 3 key takeaways dari buku Go Fund Yourself. Pertama, pension. Jadi aku tuh baru ngulik di Indonesia ternyata ada juga yang ngurusin tentang dana pensiun. Yang berbeda banget adalah selama ini yang aku tahu dana pensiun itu diurus sendiri-sendiri gitu. Kalau kita ke bank terus biasanya ditawarin kan mau nggak untuk tabungan untuk nanti hari tua kayak gitu. Nah, peraturan yang berbeda sekali di Inggris adalah, dan aku juga baru tahu karena aku dapat kontrakku yang baru dan aku sudah eligible gitu ya untuk dapat pension. Jadi misalnya great. Jadi kalau misalnya di Inggris itu kalian mau berkomitmen, misalnya minimal itu disisihkan 3% dari gaji. Itu yang biasanya ditarik gitu ya, istilahnya dari gaji kita dikurangi. Kalau kita mau berkomitmen itu boleh sampai 10%, dan employer kita, jadi yang membayar kita, tempat kita bekerja, perusahaan, kalau aku universitas gitu, dia bakal kasih urunan gitu. Jadi capping the same amount with our commitment. Jadi misalnya aku tadi komit 10%, dia akan kasih jumlah yang sama 10% ke tabungan pension kita. Kayak gitu. Jadi kalau di total kan lumayan banget. Misal duit gajinya 1 juta, maka aku komitmen tabung 100.000. Dari employer kasih 100.000 juga. Jadi totalnya 200.000 untuk pension kita gitu. Nah, itu yang membuat sangat menarik. Ternyata itu ada peraturannya kayak gitu di Inggris gitu. Sedangkan kalau di Indonesia aku belum paham sih. Kemarin udah cari-cari tapi kayaknya masih belum benar-benar paham gitu. Butuh belajar lagi gitu. Jadi pension itu itu kayaknya satu hal yang akan aku berusaha untuk ulik. Jadi biar nanti ketika pulang ke Indonesia bisa paham duitnya nanti bakal bisa ditransfer nggak ya gitu ya, dana pensiunku. Terus yang kedua, aku seneng banget kalau biasanya kita sering baca bahwa tentang profile risk gitu ya. Kalau kita ngomong tentang profil resiko, biasanya kan itu istilah yang banyak kita baca kalau tentang investasi. Nah, yang ada dibahas kata-kata yang menarik perhatianku di buku ini adalah appetite for risk. Jadi nggak cuman profil, tapi appetite. Appetite itu kan kayak selera ya, selera makan. Selera makan kita itu bisa dilatih. Masih pakai soft lens, iya belum datang skrupnya. Males ke optik iklan. Terus habis itu tadi appetite for risk. Kalau kita ngomongin appetite, maka kita berhubungan dengan palat. Palat itu indera pengecap kita kan, rasa ya. Palat itu bisa dilatih, palat itu bisa dilebarkan. Jadi aku ngerasa bahwa begitupun dengan investasi gitu. Itu yang selama ini menurutku kayaknya, kalau yang aku belajar ya dari financial planner misalnya, aku mendengarkan atau apa, itu kan ya tergantung sama profil risiko kamu, apakah kamu progresif atau apakah kamu ya macam-macam itulah. Di situ kayak profil itu stuck gitu, kayak nggak bisa berubah. Padahal menurutku setelah baca-baca, kita juga punya appetite, kita juga punya selera gitu loh, dan itu bisa berubah banget gitu dari waktu ke waktu menurutku. Misalnya kita bisa mulai melebarkan palat kita, mencoba dengan investasi model yang seperti apa, akhirnya kita tahu, kita cobain, ya bisa jadi itu nanti akan berpengaruh ke profil resiko kita kayak gitu. Jadi itu yang menurutku, mungkin aku aja sih yang nggak ngerti ya gitu, bahwa ada yang namanya appetite for risk, ada yang namanya profile risk. Itu nggak kaku gitu, bukan sesuatu yang benar-benar kaku.
takeaway ketiga itu ada namanya ISA atau ISA gitu, Individual Saving Account. Ini benar-benar hal baru karena di Indonesia nggak kayak gini menurutku, bener-bener baru. Kenapa? Jadi ternyata aku di sini buka rekening gitu ya, itu nggak ada bunga, jadi bener-bener nggak ada bunga, tapi juga nggak ada pajak. Nah, kenapa ya kok kayak gitu? Kenapa kok nggak ada bunga dan nggak ada pajak? Terus duitnya dari mana bang itu? Ternyata di sini tuh ada jatah di mana yang disebut dengan ISA atau Individual Saving Account. Kan pajak tuh udah banyak dan udah tinggi ya hitungannya kira-kira gitu. Tapi dilindungi oleh negara bahwa tiap tahun kalau sampai 20.000 pound kamu tuh nggak bakal kena pajak. Jadi ketika kamu punya individual saving account, kamu punya tabungan sampai 20.000 pound, kamu nggak akan ditarik pajak. Kecuali terus next year kamu bisa buka lagi. Jadi itu istilahnya per year-nya itu. Jadi jatah per tahunnya itu sampai 20.000 pound. Semua jasa apa ATM kayak butuh apa di bank juga nggak bakal kena suruh bayar administrasi, itu nggak ada gitu, kecuali banget ketika kamu pakai, kalau aku tuh apa ya, transaksi ke luar negeri, jadi kayak aku kirim uang ke Indonesia misalnya kayak gitu. Nah itu baru ada biaya, itu pun kecil banget kayak gitu. Jadi dari buku ini aku belajar bahwa kayaknya kita perlu paham deh gitu tentang pajak itu yang lebih lebih luas gitu, dengan arti bahwa sebenarnya kewajiban kamu seberapa, kemampuan kamu seberapa, dan celahnya juga ada di mana gitu loh. Jangan-jangan selama ini kita nggak mau bayar pajak karena nggak paham aja gitu. Jangan-jangan selama ini kita protes-protes sama kebijakan pemerintah, sebenarnya kita sendiri belum ngeh kebijakan itu kayak gimana gitu. Jadi cukup menarik. Jadi menurutku ini mengingatkan bahwa kita harus paham sih kalau mau memahami uang, itu juga memahami peraturan dan policy dari pemerintah. Itu menurutku. So that's all. Setelah Govern Yourself, buku cetak yang akan ku baca kayaknya satu di antara ini, Convenience Woman by Sayaka Murata, atau ini nggak tahu sih yang mana dulu, Stephen King on Writing. So that's all. Sampai jumpa di kelar baca buku selanjutnya. Say bye. Bye.